Baiklah, selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu. Perkenalkan nama saya Johannes Gultom, NIM 4191111042. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait pembahasan soal dari program linear. Baiklah, kita masuk ke soal yang pertama, di mana diberikan sebuah soal permasalahan dari program linear, yaitu sebuah perusahaan yang memproduksi mainan anak-anak akan membuat bingkisan, di mana bingkisan tersebut berisi kombinasi dari mainan, alat olahraga, dan buku. Dan jenis bingkisannya itu ada standar, deluxe, dan super deluxe. Dengan jenis pertama itu berisi 4 mainan, 4 alat olahraga, dan 2 buku dengan harga jual 30.000 per bungkusnya. Sedangkan jenis kedua itu berisi 5 mainan, 6 alat olahraga, dan 5 buku dengan harga jual 40.000 per bungkusnya. Sedangkan jenis ketiga berisi 6 mainan, 8 alat olahraga, dan 5 buku dengan harga jual 60.000 per bungkusnya. Nah, untuk keperluan ini tersedia 60.000 mainan, 75.000 alat olahraga, dan 45.000 buku. Nah, ditanya berapa masing-masing jenis bungkusan yang harus diproduksi agar diperoleh penerimaan yang maksimal. Nah, kita akan masuk ke pembahasan. Nah, teman-teman, jadi untuk langkah awal tentunya kita harus memodelkan masalahnya terlebih dahulu. Nah, untuk memodelkan permasalahan dalam bentuk model matematika, tentunya kita dapat memisalkan. Nah, kita akan misalkan bahwa X1 itu adalah jumlah jenis standar yang diproduksi, dengan X2 itu jumlah jenis deluxe yang diproduksi, sedangkan X3 itu jumlah jenis super deluxe yang diproduksi. Maka kita lakukan identifikasi masalah. Nah, di sini saya membuat identifikasi masalahnya dalam bentuk tabel, teman-teman. Kita lihat, untuk jenis standar itu adalah X1 yang terdiri dari 4 mainan, 4 alat olahraga, dan 2 buku dengan harga 30.000. Deluxe itu X2 yang terdiri dari 5 mainan, 6 alat olahraga, 5 buku dengan harga 40.000. Sedangkan Super Deluxe itu atau X3 terdiri dari 6 mainan, 8 alat olahraga, dan 5 buku dengan harga 60.000. Nah, teman-teman, diberikan pada soal bahwa mainan itu untuk keperluannya itu hanya tersedia 60.000, maka nantinya kita modelkan itu dia lebih kecil sama dengan 60.000, sedangkan alat olahraga itu lebih kecil sama dengan 75.000 dan buku itu lebih kecil sama dengan 45.000. Nah, di sini kita akan peroleh fungsi tujuannya itu adalah memaksimumkan nilai Z, yaitu 30.000 X1 tambah 40.000 X2 tambah 60.000 X3. Dengan fungsi kendala yang tadi kita peroleh adalah 4X1 tambah 5X2 tambah 6X3 lebih kecil sama dengan 60.000, 4X1 tambah 6X2 tambah 8X3 lebih kecil dari 75.000, dan yang ketiga ada 2X1 tambah 5X2 tambah 5X3 lebih kecil sama dengan 45.000. Dengan X1, X2, X3 lebih besar sama dengan 0, itu adalah sebagai syarat non-negatif. Nah, teman-teman, untuk menyelesaikan permasalahan ini, tentunya kita harus melakukan uji. Nah, di sini kita akan gunakan yang namanya dengan menggunakan metode simplex. Teman-teman bisa menggunakan metode lain, tapi di sini saya akan tawarkan yaitu metode simplex. Nah, teman-teman, di sini kita sudah peroleh tabel simplex awalnya. Nah, untuk iterasi 1, kita lihat teman-teman, karena nilai Z-nya ini masih ada yang negatif, maka masih ada iterasi selanjutnya. Jadi, teman-teman, kita akan membuat seluruh baris Z ini, dia bernilai positif, agar dia optimal. Nah, di sini kita lihat, yang memiliki nilai negatif terbesar itu adalah min 60.000, yaitu X3. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan menentukan yang namanya kolom kunci. Nah, kolom kunci itu kita lihat dengan yang tadi saya bilang negatif terbesar, yaitu X3. Selanjutnya kita tentukan yang namanya baris kunci. Nah, baris kunci itu kita peroleh dari rasionya. Rasionya itu yang memiliki nilai positif terkecil, yaitu X3. Maka kita lihat untuk iterasi 1, yang X3 ini nantinya akan bertukar posisi dengan X3. Nah, teman-teman, ini adalah tabel dari iterasi kedua. Kita lihat, X3 tadi sudah berpindah, S3 digantikan dengan X3, akan tetapi X3 ini akan tetap, teman-teman. Nah, selanjutnya kita lihat lagi di iterasi 2, teman-teman. Yang mana baris kunci, yang mana kolom kunci. Nah, pertama kita tentukan kolom kunci yang memiliki negatif terbesar, yaitu pada X1, teman-teman. Nah, selanjutnya, untuk yang baris kuncinya memiliki
nilai positif terkecil. Nah, positif terkecil itu di S1. Maka untuk baris kuncinya adalah S1 dan kolom kuncinya adalah X1. Nah, teman-teman, nantinya X1 ini akan bertukar dengan S1, akan tetapi X1 ini akan tetap, hanya saja S1 ini akan berubah menjadi X1. Maka akan dilanjutkan dengan iterasi ketiga. Nah, ini adalah tabel dari iterasi ketiga, teman-teman. Kita lihat bahwa S1 ini akan digantikan dengan X1, sedangkan X1-nya tetap. Kita lihat, teman-teman. Nah, kita lihat lagi apakah iterasi ketiga ini sudah optimal. Nah, kita lihat bahwa di iterasi ketiga ini sudah optimal karena semua nilai pada baris Z ini sudah bernilai positif, teman-teman. Jadi, iterasi berakhir pada iterasi ketiga. Jadi, kita peroleh di sini, teman-teman. Nilai dari X1 itu adalah 3.750, nilai dari X2 itu 0, nilai dari X3 itu 75.000, nilai dari S1 itu 0, nilai dari S2 0, nilai dari S3 0. Nah, dari sini kita dapat lihat juga berapa penerimaan penjualannya. Ini, teman-teman, untuk solusinya penerimaan penjualannya adalah 562.500.000 rupiah. Dengan yang diproduksi adalah untuk jumlah standar adalah 3.750, untuk jumlah jenis deluxe adalah 0, dan untuk jumlah jenis super deluxe adalah 7.500. Nah, teman-teman, kita masuk ke soal yang kedua. Nah, diberikan soal yaitu ini adalah soal dari penambahan kendala baru, teman-teman. Kita dapat lihat soalnya, ini adalah soalnya. Diberikan untuk sumber daya itu untuk model A, untuk kayu kamper itu 4, untuk model B itu 2 dengan kapasitas 120. Kayu jati itu untuk model A2, model B2 untuk kapasitasnya 100. Sedangkan untuk mesin itu model A-nya 1, model B-nya 3 dengan kapasitas 90. Nah, diberikan apabila keuntungan yang diperoleh untuk satu unit model A adalah 200.000 US dollar dan satu unit model B itu 150.000 US dollar. Andaikan S1 dan S2 menyatakan variabel-variabel slack untuk masing-masing kendala. Setelah diterapkan metode simplex, didapatkan ini adalah tabel optimum akhirnya diberikan pada soal. Seandainya penggunaan tenaga kerja dalam perusahaan dimasukkan dalam model, timbul batasan baru. Nah, teman-teman, ini adalah kendala barunya, yaitu sumber daya tenaga kerja ditambahkan dengan 3 untuk model A, 4 model B dengan kapasitas 140. Nah, di sini kita disuruh untuk melakukan uji analisis sensitivitas. Nah, teman-teman, kita ingat adalah ini adalah penambahan kendala baru. Kita akan bahas, teman-teman. Nah, berdasarkan contoh di atas, berdasarkan soal di atas tadi, diperoleh tabel optimal simplex sebagai berikut. Nah, ini tadi diberikan pada soal, teman-teman. Untuk tabel simplexnya diberikan tabel optimumnya. Nah, kan kita tadi diberikan kendala baru yaitu sumber daya tenaga kerja. Untuk itu untuk 3 model A dan 4 model B dengan kapasitas 140. Kita ibaratkan model A itu adalah X1 dan model B itu adalah X2. Maka kita dapat kendala baru itu adalah 3X1 tambah 4X2 lebih kecil sama dengan 140. Karena kapasitasnya itu 140, tidak boleh lebih, tapi bisa sama dengan 140. Nah, pada tabel optimum di atas diperoleh nilai X1. Nah, kita lihat nilai X1 itu adalah 18 dan nilai X2 adalah 24. Maka kita lakukan uji nilai-nilai variabel dasar pada tabel optimum tersebut pada kendala baru. Maka 3 dikali 18 tambah 4 kali 24 itu kecil sama dengan 140. Nah, 3 kali 18 itu 54 ditambah dengan 96. Hasilnya adalah 150. Nah, karena 150 itu lebih kecil sama dengan 140, itu tentunya salah, teman-teman. Karena 150 itu lebih besar dari 140. Dengan demikian, kendala tersebut bersifat aktif dan akan memberikan pengaruh terhadap nilai optimumnya. Sehingga teman-teman kita perlu menyelidiki apakah pengaruh yang diberikan meningkatkan atau justru mengurangi keuntungan. Apakah kendala baru tersebut memberikan pengaruh yang meningkatkan atau mengurangi keuntungan. Maka kita akan menentukan nilai optimum pasca penambahan kendala barunya dengan mengubah modelnya ke bentuk standar.
kita akan memaksimumkan nilai Z yaitu 200x1 tambah 150x2. Dengan fungsi kendala, 4x1 tambah 2x2 tambah S1 itu sama dengan 120, 2x1 tambah 2x2 tambah S2 itu sama dengan 100, x1 tambah 3x2 tambah S3 itu sama dengan 90, 3x1 tambah 4x2 tambah S4 sama dengan 140. Ini adalah kendala barunya. Dengan x1, x2, x3, S1, S2, S3, S4 lebih besar sama dengan 0 sebagai syarat non-negatif. Nah, selanjutnya kita dapat menginput atau memasukkan elemen-elemen kendala baru ke dalam tabel optimum yang kita peroleh sebelumnya. Ini adalah tabel optimum yang kita peroleh sebelumnya. Maka kita substitusi atau kita masukkan elemen-elemen kendala barunya ke tabel optimum yang sebelumnya ini. Nah, berdasarkan tabel optimum di atas ini, variabel dasar adalah X1 dan X2, sehingga elemen-elemen pada kolom X1, X2 terdapat pada S4 harus bernilai 0. Hal ini kita dapat lakukan dengan cara mengurangkan atau menambahkan elemen-elemen baris X1 dan X2. Nah, kita lakukan langkah yang pertama. Yang pertama kita menjadikan elemen baris S4 pada kolom X1 menjadi 0. Nah, kita lihat baris S4 itu tadinya adalah 3, 4, 0, 0, 0, 0, 1, 140. Nah, terus elemen baris 1 berapa? Elemen baris X1 itu adalah 1, 0, 0,3, 0, min 0,2, 0, 18. Maka berapa kali berapa biar si ini nanti si bagian X1-nya itu bernilai 0, maka 3 dikali elemen baris X1, sehingga kita akan peroleh baris S4 yang baru itu adalah 0, 4, 0,9, 0, 0,6, 1, 86. Nah, selanjutnya kita akan menjadikan elemen baris S4 pada kolom Y itu menjadi 0 dengan menggunakan baris S4 yang baru tadi. Nah, baris S4 yang baru itu adalah ini. Maka kita buat 0, 4, 0,9, 0, 0,6, 1, 86. Nah, kita lihat X2 itu berapa elemennya? Elemen X2 itu adalah 0, 1, min 0,1, 0, 0,4, 0, 24. Maka kita lihat berapa kali berapa agar nantinya pada kolom Y, pada kolom X2 ini dia menjadi 0. Maka teman-teman yaitu 4 dikali elemen baris X2 yaitu 0, 4, min 0,4, 0, 1,6, 0, 96. Maka kita kurangkan sehingga kita akan peroleh 0, 0, 1,3, 0, min 1, 1, min 10. Nah, kita lihat elemen pada baris S4 pada kolom X1 itu dan X2 itu sudah bernilai 0. Maka kita masukkan elemen baris S4 yang baru ke dalam tabel optimum. Nah, kita dapatkan inilah baris S4 yang baru. Nah, tabel tersebut masih dalam keadaan optimum, sebab semua elemen baris Z ini masih bernilai positif. Akan tetapi, kita lihat teman-teman, nilai sebelah kanan baris S4 yang baru bernilai negatif, sehingga dapat disimpulkan bahwa tabel tersebut dalam kondisi optimum. Akan tetapi, penyelesaiannya tidak visible atau tidak layak, sehingga kita dapat menerapkan metode simplex dual. Akan tetapi, pada materi ini, metode simplex dual belum dipaparkan, sehingga kita cukupkan di sini saja, bahwa dia masih dalam keadaan optimum, tetapi penyelesaiannya tidak visible atau belum layak. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkannya. Nah, di sini saya akan membahas soal yang ketiga, yaitu soal yang diberikan oleh kelompok penyaji, yaitu kelompok 4, di mana diberikan soal, yaitu fungsi tujuan 2x1 tambah x2 tambah 3x3 dengan fungsi kendala 2x1 tambah x2 tambah x3 lebih kecil sama dengan 8, 2x1 tambah 4x2 tambah 2x3 lebih kecil sama dengan 18, X1 tambah X2 tambah 3X3 lebih kecil sama dengan 8, dengan X1, X2, X3 lebih besar sama dengan 0. Nah teman-teman, di sini kita disuruh untuk melakukan uji analisis sensitivitas dengan menggunakan Lingo. Nah untuk langkah awal tentunya kita harus membuka Lingo terlebih dahulu, sehingga akan menampilkan lembar kerja dari Lingo itu sendiri, yaitu Lingo model. Nah langsung saja teman-teman kita klik solver pada menu. Lalu kita pilih solve.
Nah, di sini kita akan mendapatkan output dari solution report. Nah, teman-teman, kita dapat lihat bahwa pada soal diberikan kan fungsi tujuannya itu adalah 2x1 tambah x2 tambah 3x3. Maka kita akan memperoleh fungsi tujuannya itu 11,2 saat x1-nya itu sama dengan 3,2 dan x2-nya itu sama dengan 0 dan x3-nya itu sama dengan 1,6. Nah, kita lihat ada nilai reduce cost. Reduce cost ini bertujuan untuk memberitahu apakah dia mengalami penurunan atau kenaikan. Nah, kita lihat karena dia memaksimumkan, maka dia akan mengalami penurunan. Nah, selanjutnya kita lihat untuk nilai slack or surplus beserta dengan dual price. Nah, ini kita peroleh untuk memberitahu bahwa keaktifan dari variabel atau penggunaan batasan dari fungsi kendala untuk mengoptimalkan fungsi tujuan itu. Nah, kita lihat teman-teman, pada row 2. Kita lihat pada row 2, yaitu fungsi kendala yang pertama. Slack or surplusnya bernilai 0 dan dual price-nya bernilai 0,6. Nah, jika kita misalkan, kita akan menambah 1 pada nilai sebelah kanan, kita akan tambah 1 berarti menjadi 9. Lalu kita solve kembali, kita range, kita lihat. Nah, kita lihat, di sini dia akan menjadi 11,8, yang awalnya adalah 11,2. Maka kita lihat terjadi kenaikan sebesar 0,6, yaitu kenaikan sebesar 0,6. Nah, dual price ini juga sama dengan fungsi kendala yang lain. Nah, kita lihat misalnya untuk yang row 4 atau fungsi kendala 3, misal kita akan menambahkan 1, maka kita akan buat di sini 9. Sebelumnya ini kita ubah dulu menjadi 8 lagi, kita kembalikan. Lalu kita solve lagi. Kita lihat, jadi 12. Nah, tadi kan awalnya 11,2. Awalnya 11,2, berarti ada kenaikan sebesar 0,8. Dia mengalami kenaikan sebesar 0,8. Nah, selanjutnya teman-teman, kita juga dapat menentukan output untuk menentukan batasan nilai dari koefisien fungsi objektif dan nilai sebelah kanan dari fungsi kendala itu. Nah, kita dapat lakukan dengan mengklik solver, lalu kita pilih range. Nah, di sini akan kita lihat ada output dari objective coefficient range dan right hand set range. Nah, kita lihat teman-teman, untuk yang pertama yaitu pada objective coefficient range. Untuk nilai variabel X1 itu sama dengan 2. Dia akan mengalami kenaikan dan mengalami penurunan. Dia bisa mengalami kenaikan dan mengalami penurunan. Dia bisa mengalami kenaikan dengan batas maksimumnya itu 4. Sehingga dia menjadi nanti 2 tambah 4 sama dengan 6. Berarti batas maksimumnya itu adalah 6 dan mengalami penurunan itu sebanyak 1, 2 dikurang 1 sehingga batas minimumnya itu adalah 1. Sehingga kita dapat buat untuk batas atasnya itu 6, batas bawahnya itu 1. Maka dengan kata lain X1 itu dalam rentang 1 dan 6 pada selang tertutup. Jika di luar keadaan optimum tersebut, maka X1 itu atau basisnya tidak akan layak atau di luar keadaan optimum. Nah, begitu juga untuk X2. Kita lihat dia koefisiennya 1 dan mengalami kenaikan 0,4 sehingga nanti akan menjadi untuk maksimumnya itu adalah 1,4 dan mengalami penurunan itu infinity sehingga minimumnya itu tidak terbatas. Maka dia dalam rentang 1,4 dan infinity pada selang tertutup. Nah, selanjutnya untuk X3 dia akan mengalami kenaikan itu sebanyak 3 dengan maksimum 3. Berarti untuk batas maksimumnya adalah 3 tambah 3 yaitu 6. Dan mengalami penurunan 3 dikurang 2, yaitu 1. Nah, kita lihat untuk right hand set range-nya. Kita lihat teman-teman. Di sini diberikan juga batasan untuk kenaikan atau increase dan penurunan atau decrease. Untuk fungsi kendala yang pertama atau row 2, nah diberikan nilai sebelah kanan adalah 8. Dan dia akan mengalami kenaikan sebanyak 8, sehingga akan menjadi 16. Itu adalah batas maksimum mengalami kenaikan dari awal 8 menjadi 16 agar masih dalam keadaan optimum dan dia akan mengalami penurunan sebanyak 5,33. Artinya dari nilai awal 8 dia bisa mengalami penurunan sebanyak 5,33 hingga menjadi 2,77. Berarti itu adalah batasan minimumnya agar masih dalam kondisi yang optimum. Begitu juga untuk fungsi kendala yang kedua, fungsi kendala yang ketiga. Itu akan menjadi hal yang sama.
Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.